Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih sama aku. Perkenalkan, nama saya Sylvia Putri Kirana dari kelas 2D dengan NPM 2010631050145. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Saya di sini bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah sejarah matematika, dan di sini juga saya akan membahas salah satu biografi tokoh matematikawan yang merupakan materi yang diberikan oleh Ibu Atinwarmi, MPD. Biografi tokoh Aristoteles. Aristoteles pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Aristoteles lahir pada tahun 384 sebelum Masehi di Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Yunani. Dahulunya termasuk wilayah Makedonia Tengah. Dan beliau juga meninggal pada tahun 322 sebelum Masehi saat umur 61 tahun di Eubea. Ayahnya adalah tabib pribadi Raja Anintas dari Makedonia. Pada usia 17 tahun, Aristoteles menjadi murid di Plato. Belakangan juga, ia meningkat menjadi guru di Akademi Plato di Athena selama 20 tahun. Aristoteles meninggalkan akademi tersebut setelah Plato meninggal dan menjadi guru bagi Alexander dari Makedonia. Aristoteles kembali ke Athena saat Alexander berkuasa pada tahun 336 sebelum Masehi. Dengan dukungan dan bantuan dari Alexander, ia kemudian mendirikan akademinya sendiri yang diberi nama Lyceum, yang dipimpin sampai tahun 323 sebelum Masehi. Perubahan politik seiring jatuhnya Alexander menjadikan dirinya harus kembali kabur dari Athena guna menghindari nasib yang sangat naas sebagaimana dulu dialami Socrates. Aristoteles meninggalkan tak lama setelah pengungsian tersebut. Aristoteles sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuannya. Pemikiran dari tokoh Aristoteles. Filsafat Aristoteles berkembang dalam 3 tahapan. Yang pertama, ketika dia masih belajar di Akademi Plato, ketika gagasannya masih dekat dengan gurunya tersebut. Kemudian, ketika dia mengungsi, dan terakhir pada waktu ia memimpin Lyceum, mencakup 6 karya tulisnya yang membahas masalah logika yang dianggap sebagai karya-karyanya. Yang paling penting selain kontribusinya di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, ilmu alam, dan karya seni, di bidang ilmu alam, ia merupakan seorang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasi spesies-spesies biologi secara sistematis. Karyanya ini menggambarkan kecenderungannya akan analisis kritis dan pencarian terhadap hukum alam dan keseimbangan pada alam. Berlawanan dengan Plato yang menyatakan teori tentang bentuk-bentuk ideal benda, Aristoteles menjelaskan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena ia ada eksis. Pemikiran lainnya adalah tentang gerak, di mana dikatakan semua benda bergerak menuju satu tujuan, sebuah pendapat yang dikatakan bercorak teknologis. Karena benda tidak dapat bergerak dengan sendirinya, maka harus ada penggerak, di mana
Penggerak itu harus mempunyai penggerak lainnya, hingga tiba pada penggerak di pertama yang tak bergerak yang kemudian disebut dengan teos, yaitu yang dalam pengertian bahasa Yunani sekarang dianggap berarti Tuhan. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif reasoning, yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiah, ia menyadari pula pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif atau inductive thinking. Hal lain dalam kerangka berpikir yang menjadi sumbangan penting Aristoteles adalah silogisme, yang dapat digunakan dalam menarik kesimpulan yang baru yang tepat dari dua kebenaran yang telah ada. Di bidang politik, Aristoteles percaya bahwa bentuk politik yang ideal adalah gabungan dari bentuk demokrasi dan monarki. Karena luas lingkupnya karya-karyanya dari Aristoteles, maka dapatlah dia dianggap berkontribusi dengan skala ensiklopedis, di mana kontribusinya melingkupi bidang-bidang yang sangat beragam sekali, seperti fisika, astronomi, biologi, fisikologi, metafisika, atau misalnya studi tentang prinsip-prinsip awal mula dan ide-ide dasar tentang alam. Logika formal juga termasuk etika, politik, dan bahkan teori retorika dan puisi. Di bidang seni, Aristoteles memuat pandangan-pandangannya tentang keindahan dalam buku Poetik. Aristoteles juga sangat menekankan empirisme untuk menekankan pengetahuannya. Ia mengatakan juga bahwa pengetahuan dibangun atas dasar pengamatan dan penglihatan. Menurut Aristoteles, keindahan menyangkut keseimbangan ukuran yakni ukuran material. Menurut Aristoteles juga, sebuah karya seni adalah sebuah perwujud dan artistik yang merupakan hasil katarsis disertai dengan estetika. Katarsis adalah pengungkapan kumpulan perasaan yang dicurahkan keluar. Kumpulan perasaan itu disertai dorongan normatif. Dorongan normatif yang dimaksud adalah dorongan yang akhirnya memberikan wujud khusus pada perasaan tersebut. Wujud itu ditiru dari apa yang ada dalam kenyataan. Aristoteles juga mendefinisikan pengertian sejarah, yaitu sejarah merupakan suatu sistem yang meneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama, menurut dia juga sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan, rekod-rekod, atau bukti-bukti yang tak konkret. Dampak yang ada pada pemikiran tokoh Aristoteles. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkannya terasa lebih merupakan penjelasan dari hal-hal yang masuk akal atau common sense explanation, banyak teori-teori yang bertahan bahkan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori-teori tersebut dianggap masuk akal dan sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori-teori tersebut salah total karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang keliru. Dapat dikatakan juga bahwa pemikiran Aristoteles sangat berpengaruh pada pemikiran Barat dan pemikiran keagama lainnya. Pada umumnya, penyelarasan pemikiran Aristoteles dengan teologi Kristiani yang dilakukan oleh Santo Thomas Aquinas pada abad ke-13 dengan teologi Yahudi oleh Maimonides pada tahun 1135 sampai 1204, dan dengan teologi Islam oleh Ibnu Rushd pada tahun 1126 sampai 1198. Bagi manusia,
Abad pertengahan, Aristoteles tidak saja dianggap sebagai sumber yang otoratif terhadap logika dan metafisika, melainkan juga dianggap sebagai sumber utama dari ilmu pengetahuannya, atau the master of those who know, sebagaimana yang kemudian dikatakan oleh Dante Alighieri. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. Dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.